waktu khusus, butuh alat khusus, ya kan? Dan butuh pengetahuan khusus untuk mengetahui apakah terjadi kerusakan di tingkat sel. Maka yang bisa kita lihat adalah makroskopik efek. Pada saat makroskopik efek, yang terlihat adalah di jaringan dan organ. Di jaringan kita bisa lihat, ya kan? Di organ kita bisa lihat. Kalau jaringannya itu terjadi masalah, pasti organnya bermasalah. Kalau organnya bermasalah, orang datang ke tempat Anda dengan mengeluh atau mengalami gejala-gejala tertentu. Seperti itu. Itu ya. Oke. Nah, itu berdasarkan jenis efeknya. Kemudian kita pembagian berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya, maka kita dibagi menjadi dua. Ada yang early atau acute response, ada yang late response. Yang early atau acute response itu pasti gejalanya akan jauh lebih berat, ya kan, dibandingkan yang late response. Tapi apakah seberat itu? Tergantung, ya kan. Tapi yang pasti dia akan muncul lebih cepat. Seperti orang-orang kena alergi ya. Ada orang alergi yang munculnya cepat. Jadi makan udang cuman setengah aja dari badan udangnya itu. Cuman kepalanya aja dia pengen ngicipi kan gitu. Tapi karena dia punya alergi udang, dalam waktu 15 menit, 30 menit dia bisa sesak napas, ruam, dan sebagainya. Dan bisa dalam waktu 1 jam dia meninggal. Bisa seperti itu. Gitu kan? Jadi kalau acute response biasanya juga faktornya adalah high dose. Dosisnya sangat tinggi sehingga muncul acute response. Yang late response nanti belakangan. Belakangan itu apa? Belakangan itu bisa 3 bulan ke depan, bisa 5 bulan ke depan, bisa 1 tahun ke depan, atau berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, seperti itu. Itu namanya late response. Sama juga alergi. Alergi kalau umpamanya alerginya itu dia sensitivitasnya terhadap alergi itu rendah, maka dia kan baru muncul setelah 3 hari. Baru diingat-ingat lagi kemarin makan apa ya, kan seperti itu. Bisa muncul seperti itu. Itu ya. Oke, nah acute response itu batas waktunya adalah sampai 3 bulan. Beda ya sama dengan alergi. Kalau alergi kita biasanya hanya dalam waktu menit, jam, gitu kan. Atau maksimal sehari lah. Tapi kalau radiasi tidak. Radiasi itu mulai dari hari H, ya kan, sampai batasnya adalah 3 bulan. Jadi sampai 3 bulan kita bisa bilang bahwa itu adalah acute response. Nah, sel-selnya selain waktunya yang kita bisa kita bisa mendiagnosis bahwa ini adalah acute response dari radiasi, maka biasanya yang menimbulkan acute response ini adalah sel yang kecepatan diferensiasinya tinggi. Pembelahannya tinggi, ya kan? Bukan regenerasinya tinggi, tidak. Pembelahan sel untuk menjadi sel A, sel B, sel C itu tinggi. Diferensiasi tinggi. Kemudian biasanya sel-sel tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi organ. Biasanya ini seperti apa? Seperti vaskuler, pembuluh darah, kan seperti itu, atau darah. Nah, itu biasanya dia responnya sangat cepat. Nah, kalau kita berdasarkan siklus sel, maka yang berada di interface cycle. Nanti Anda lihat lagi ya, interface cycle itu ada di fase apa saja. Ya. Oke. Nah, contoh selnya adalah tadi, sel yang digunakan untuk mempertahankan fungsi tubuh, antara lain ada sel darah. Nah, sel darah yang dimaksud bukan sel darah yang semua jenis sel darah, tetapi khusus untuk sel darah putih dan khusus lagi adalah limfosit. Kalau kita bilang sel darah putih atau white blood, ya, itu ada leukosit, ada monosit,
ada eosinofil, ya kan? Ada limfosit dan lain sebagainya. Basofil, kalau Anda pernah lihat pemeriksaan lab sel darah putih ya, sel darah putih kan seperti itu, ada leukosit, kemudian ada limfosit, ada basofil, ada neutrofil, ada eosinofil, dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu bisa dibagi. Nah, yang paling sensitif dan bisa kita jadikan dia marker bahwa terjadi kerusakan pada tubuh kita akibat radiasi adalah limfosit. Di di materi nanti efek stokastik deterministik ya, kita bisa mencantumkan bahwa limfosit merupakan alat ukur biologis. Alat ukur biologis pada orang-orang yang terkena paparan radiasi yang tinggi. Jadi kalau umpamanya kita punya alat ukur radiasi dengan TLD, ya kan? Atau yang lain dosimetri, atau yang lain ya kan? Maka alat ukur biologis adalah limfosit, bukan leukosit, bukan neutrofil, bukan eritrosit. Nah, seperti itu. Dan limfosit. Kalau jumlah limfositnya itu turun setelah papar radiasi, turun hampir setengah dari normal, maka kita bisa pastikan orang itu akan mengalami kematian di minggu berapa. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah spermatogonia atau sperma. Kalau kita bilang spermatogonia itu berarti bisa pada sel sperma yang matang atau sel sperma muda. Nah, kenapa sel sperma ini sangat sensitif? Sebenarnya apa bedanya dengan ovarium? Sel-sel ovum sama sebenarnya. Tetapi sel ovum berada jauh di dalam. Sehingga kemungkinan dia terpapar masih ada tabir-tabirnya. Beda dengan sperma. Sperma itu berada di luar tubuh. Sehingga kalau Anda lakukan foto BOF atau foto pelvis, perhatikan betul, ya kan? Apakah memang perlu untuk ekspos bagian dari testisnya atau mungkin kita harus menutupinya dengan apron khusus gonad. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah folikel rambut. Folikel rambut ini merupakan yang regenerasinya sangat tinggi. Jadi kalau Anda ya, pasien-pasien yang di kemo, pasien-pasien yang di kemo, itu rambutnya akan rontok. Tetapi begitu kemonya selesai, maka rambutnya muncul kembali dengan baik. Kenapa? Sifatnya regenerasinya tinggi. Begitu juga dengan sel kulit. Sel kulit kita, katakanlah kita tergores, luka, ya kan seperti itu. Maka dalam 3 hari, asalkan penanganannya baik, dia muncul koreng. Koreng tanda bahwa muncul sel-sel baru. Terus kemudian dalam waktu 7 hari atau 8 hari, kan seperti itu akan muncul kulit yang baru. Bisa jadi setelah 2 minggu tidak akan terlihat lagi bahwa Anda pernah mengalami luka yang serius di kulit Anda. Karena apa? Regenerasinya tinggi. Dan yang terakhir adalah usus halus. Tuh. Itu adalah sel-sel yang kalau terkena radiasi sangat tinggi, maka akan muncul acute response. Yang lead response itu adalah lebih dari 3 bulan. Sampai kapan? Sampai tak terhingga. Gitu. Jadi muncul 10 tahun bisa, 5 tahun bisa, 1 tahun bisa. Asalkan itu apa namanya sel-selnya bisa ditrace, ya kan? Bahwa itu karena paparan Anda kemarin, itu bisa kita bilang bahwa itu adalah lead response. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu bahwa kanker yang diterima atau yang dialami oleh pasien 15 tahun kemudian disebabkan karena pemeriksaan foto torak yang Anda lakukan apa tidak. Kita tidak pernah tahu. Saya foto torak itu bisa bisa jadi dalam seumur hidup saya sampai sekarang. Mungkin 15 kali, mungkin. 15 kali, Dok. Dari 15 kali tersebut, kan nggak mungkin tiap bulan mau foto torak. Saya foto torak lagi lah. Kan seperti nggak ada. Orang foto torak dengan alasan-alasan yang remeh-temeh tidak boleh seperti itu. Jadi ada indikasi medisnya. Even itu adalah medical check up. Karena tujuannya untuk screening. Jadi tetap ada indikasi medisnya.
Nah, kalau umpamanya dari 15 kali, gitu kan, dari 1 sampai ke 15, mana yang menyebabkan kanker, kita tidak pernah tahu. Masih tanda tanya. Tuh, gitu ya. Tetapi apakah bisa jadi? Bisa. Tapi apakah dia? Tidak pernah tahu. Karena ada banyak faktor-faktor yang lain. Nah, sel-sel yang mungkin mengalami late respon kalau dilakukan atau diberikan paparan radiasi itu adalah satu sel yang jarang berdiferensiasi. Bukan tidak berdiferensiasi, tapi jarang. Contoh adalah sel liver maupun sel ginjal. Apakah dia tidak pernah regenerasi? Bisa, tapi jarang. Tuh. Atau sel yang hampir nol, tidak pernah mengalami diferensiasi. Contohnya adalah sel otot dan sel saraf pusat. Jadi kalau Anda perhatikan orang-orang dengan stroke yang telat penanganannya, ya kan? Kenapa terjadi kecacatan? Karena sel saraf yang mengatur hal-hal yang sekarang terjadi kecacatan itu rusak. Apakah dengan obat-obatan kemudian kan saya sudah minum obat-obatan saraf? Ya, tapi obat-obatan saraf itu hanya dipergunakan untuk mengoptimalkan sel-sel yang baik dan sel-sel yang masih setengah rusak. Diharapkan dia membaik. Tetapi sel yang rusak tidak akan bisa hidup kembali. Sudah rusak ya rusak, selesai. Tidak ada yang baru kembali. Maka dia akan timbul kecacatan tersebut. Seberapa banyak kecacatan itu tergantung seberapa banyak yang rusak. Itu ya. Nah, kemudian sel yang mengalami late respon ini biasanya terjadi pada postmitosis. Jadi kalau siklus sel, kalau dia diberikan eksposur dari radiasinya di postmitosis, maka akan muncul late respon. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, kenapa muncul late respon? Contoh ya, tulang. Tulang itu tulang itu regenerasinya atau diferensinya hampir nol. Hampir nol. Dia sangat kokoh gitu kan. Tetapi apakah kemudian kalau kita berikan radiasi, kita bisa semena-mena toh dia kokoh. Anda ingat apakah tulang berdiri sendiri? Tidak. Sebelah-sebelahnya itu ada sel jaringan ikat atau connective tissue. Kalau kita bilang connective tissue adalah jaringan ikat. Jaringan yang menjadi penghubung antara satu dengan yang lain. Selain itu, di antara organ atau jaringan tersebut selalu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu sampai tingkat sel. Sel itu bisa hidup karena ada pembuluh darah yang masuk ke dalam sel. Kalau tidak, sel itu tidak akan bisa melakukan metabolisme. Apapun itu, gitu kan? Pembuluh darah tersebut itu rentan terhadap X-ray, rentan terhadap radiasi. Jadi sekalipun tulangnya, katakanlah dia tidak terlalu respon dengan radiasi, jaringan sekitarnya yang respon. Akibatnya apa? Kalau pembuluh darahnya rusak, jaringan ikatnya rusak, maka nutrisi yang diterima oleh tulang tersebut juga akan berkurang. Kalau dia berkurang, maka metabolisme tulang tersebut juga akan rendah. Jadi efeknya itu, maka kita bilang late respon. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kadang-kadang radiasi itu, apakah kalau sudah acute respon tidak mungkin late respon? Tidak. Bisa jadi dalam satu paparan radiasi muncul early respon, kemudian muncul late respon. Nah, di antara itu ada namanya periode laten. Saya tidak tahu ya, apakah kalian itu punya sudah diberikan satu materi dulu ya, waktu SD atau waktu SMP. Pernah dengar nggak kenapa PKI itu menjadi ancaman laten? Pernah dengar? Apa sih ancaman laten?
Ancaman laten itu adalah dulu kan kalau di zaman saya ya, mulai SD, SMP, SMA itu dicekoi dengan itu. Karena masih zaman-zaman Pak Harto ya. Jadi PKI merupakan ancaman laten. Nah, jadi kalau orang yang punya keluarganya itu keturunan dari dulu tokoh PKI, maka jangan pernah berharap dia menjadi seorang PNS. Nah, seperti itu. Gitu kan? Nah, ancaman laten adalah dia kelihatannya tidur, tapi sebenarnya dia bergerak. Dia kelihatannya tidak muncul apa-apa, tidak menimbulkan apa-apa, seperti orang sehat, tetapi selnya sudah mulai rusak. Nah, pada saat rusaknya itu sudah tidak bisa kita toleransi lagi, maka muncullah gunung baru, lead respon. Sama seperti HIV/AIDS. AIDS itu adalah lead respon. Pada saat orang terkena atau terinfeksi HIV, maka akan dia muncul acute respon atau early respon. Responnya gimana? Seperti orang flu. Orang tidak pernah mengira bahwa itu adalah dia terpapar HIV. Seperti orang flu, panas, ini, dan sebagainya. Setelah itu membaik dengan obat-obatan. Selanjutnya muncullah laten. Pada saat laten ini, orang normal, seperti orang normal. Ya kan? Baik-baik saja, sehat, jadi olahragawan, jadi ini, semua baik-baik saja. Nah, tetapi yang terjadi adalah sel HIV akan merusak barang-barang atau organ-organ dalam tubuh kita. Baru kalau sudah tidak tertoleransi, muncullah AIDS. Tuh, itu adalah lead respon. Nah, kalau kita sekarang kembali ke radiasi. Pada saat orang terkena radiasi, muncul acute respon, kemerahan kulitnya. Ya, seperti itu. Pasiennya leukositnya turun mungkin, limfositnya turun. Tapi turunnya tidak drastis. Katakanlah dari 10.000, anggaplah ya, saya lupa berapa normal. 10.000 dia turun cuma 9.800. Nggak terlalu signifikan. Ya, seperti orangnya lemah, lesu, kan seperti itu. Itu adalah good respon. Kulit kemerahan, bekas terkena paparan radiasi, kulitnya kemerahan. Itu adalah acute respon. Kemudian dengan obat-obatan dan sebagainya membaik, semua seperti sempurna. Nah, 15 tahun berikutnya pasien datang dengan cancer. Itu adalah lead respon. Mulai dari sekarang sampai 15 tahun sebelumnya itu adalah latent period. Nah, seperti itu. Jadi latent period itu kita tidak bisa memprediksi. Sama kita tidak pernah bisa memprediksi latent period. Berapa lama lead period, sorry. Berapa lama latent period tidak pernah tahu. Semakin tinggi radiasi yang diterima oleh pasien, maka semakin pendek latent periodnya, semakin cepat muncul lead period. Seperti itu. Gitu ya. Semakin tinggi dosis radiasinya, semakin pendek latent periodnya, semakin cepat muncul lead respon, lead respon. Balik-balik. Nih. Nah, kalau tadi kita bilang bahwa berdasarkan dosis radiasi, berdasarkan jenis sel yang terkena, ya kan seperti ini. Maka kalaupun kita sekarang gini, tadi sel yang sensitif terhadap radiasi antara lain adalah usus halus, ya kan, limfosit, folikel rambut, kulit, ataupun sperma. Nah, kalau umpamanya pasien yang sama, 5 orang pasien, sama-sama mendapatkan foto pelvis dengan dosis yang sama, apakah bisa dipastikan bahwa 5 orang ini akan muncul acute respon? Tidak. Loh, dok, yang ngerjakan sama, saya. Alatnya sama. Faktor eksposinya hampir sama. Karena faktor eksposi itu tergantung dari ketebalan pasien. Ya kan? Terus kemudian apakah hasilnya akan sama? Tidak.
ada beberapa faktor yang lain. Bisa jadi, ya kan, kalau terkena radiasi dengan eksposur yang hampir sama, kemampuan atau kepekaan sel spermanya satu orang dengan orang lain berbeda. Tuh. Terus yang kedua, jangan pernah lupa bahwa radiasi itu yang paling kita khawatirkan adalah mengenai DNA. Benar ya? Kalau DNA-nya sudah terganggu disebabkan karena radiasi, maka DNA-nya akan cacat. Akibat eksternal, kemarin ada single break atau double break. Pernah dengar ya? Oke. Bisa satu, bisa dua ikatannya. Nah, kalau umpamanya sekarang, kalau seandainya DNA itu punya 4 kaki, anggaplah analognya 4 kaki. Karena radiasinya tersebut atau karena radiasi, maka 4 ini masih ada, tapi satu kaki cacat. Satu kaki cacat. Jadi yang lain panjangnya sama, satu kaki jauh lebih pendek. Kemudian terjadi replikasi kan? Pada saat terjadi replikasi, apakah 4 sempurna? Tidak. Replikasinya adalah 4 kaki dengan satu kaki cacat. Terus seperti itu. Nah, kalau terus seperti itu, maka saya bisa pastikan seandainya dia dapat radiasi lagi, maka bisa jadi tidak 4 kaki dengan satu kaki cacat, bisa 3 kaki cacat. Pada saat 3 kaki cacat, kemudian direplikasi lagi, berikutnya kerusakan akan jauh lebih banyak lagi. Karena direplikasi adalah dengan kondisi saat itu. Jadi kalau seandainya kita lakukan radiasi, tergantung dari bagaimanakah stabilitas dan replikasi dari DNA tersebut. Kalau stabilitas atau DNA-nya bagus, replikasinya bagus, meskipun terkena radiasi, mungkin dia jauh lebih bertahan dibandingkan dengan orang yang kena radiasi dengan kaki yang cacat. Nah, DNA ini apakah selalu kena radikal bebas atau yang lain? Tidak. Bisa jadi DNA ini juga diturunkan. Karena itu Anda pernah dengar nggak bahwa kanker itu selalu yang ditanya adalah herediter. Apakah ada keturunan punya kanker sebelumnya? Jadi pasti tanya kalau punya pasien dengan kanker, Ibu ada nggak keluarga dekat atau keluarga jauh, ya kan, yang punya kanker, riwayat kanker? Kan seperti selalu ditanya. Kenapa? Karena yang diturunkan itu bukan kankernya. Yang diturunkan adalah kualitas DNA-nya atau kualitas selnya. Kualitas selnya itu akan berpengaruh terhadap kerentanan seseorang untuk mendapatkan eksposi dari radiasi pengion. Itu. Seperti itu. Makanya ada orang yang kena kanker di usia tua, gitu kan? Karena memang untuk terjadi kanker itu butuh waktu puluhan tahun. Jadi kalau dulu salah satu ciri dari kanker adalah usia middle age, 50 tahun ke atas. Tetapi sekarang beda. Jadi semakin jelek DNA-nya, maka semakin rentan orang itu mengenal radiasi, maka semakin mudah dia terkena kanker. Gitu. Oke. Gitu ya. Terakhir ada satu video. When living tissue is exposed to radiation, cells can be injured or killed. The greater the radiation dose, the greater the damage to the tissue. If exposure is limited to a single organ, the damage will also be limited to that organ, and depending on the dose of radiation, the organ's function may be affected. If a certain dose of radiation is given over a longer period of time, the damage will generally be less than if the accumulated dose is given on a single occasion. Damage due to radiation is usually categorized as follows.
specific lesions, e.g. small bowel injuries, pneumonia, underactive thyroid, foster injury, mental retardation, late damage, cancer, genetic damage. The damaging effect of Genetic exposure, damage. low doses of radiation, such as those we encounter on a daily basis, is still unclear. This is because symptoms or illnesses resulting of other than non-radiation based causes overshadow the effects of radiation. The only known late damage that has been scientifically shown to result from radiation exposure is cancer. Hereditary, i.e., genetic damage, has not been demonstrated in humans. Oke, sebentar ya, sebentar. Tadi, jadi ada banyak sekali, ini lebih spesifik ya. Jadi bisa kena paru, bisa kena pada bayi. Nanti kita belajar tentang bagaimana bayi itu apa yang terjadi juga bisa kan seperti itu. Atau yang tadi late cancer ya. Dan spesifik ya tadi bilangnya genetik. Kenapa kita genetik? Karena yang dikena adalah DNA-nya. Oke, baik. Itu dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.